Oke, kita mau mereview LED H4JL45 DCP upgrade untuk R3. Ya, ini kita mau segera kirim. Ini alamatnya udah kita tulis. Di order melalui Shopee. Anda juga bisa order di Tokopedia, Lazada atau Bukalapak. Atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Ini adalah bohlam H4 JL45 yang paling oke, produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. LED ini adalah original produk dari saya sendiri. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Bohlam ini adalah real 45 watt. Kenapa saya tidak menjual bohlam yang wattnya lebih besar atau banyak sekali di online yang menjual bohlam 150 watt, 200 watt, 300 watt, 50.000 lumen, 150.000 lumen. Ya, makin ditulis sebesar-besarnya. Saya tidak mau membohongi Anda. Kita berbicara jujur saja sesuai fakta. Bohlam ini adalah realnya 45 watt dan dia tidak ngedrop. Karena banyak di online hitungannya adalah lampu dekat dihitung 45, lampu jauh dihitung 45. Jadi 90 watt ini bohlam. 90 watt satu bohlam dikali 2 jadi 180 watt. Saya tidak mau menghitung curang-curang lah. Ya, pokoknya intinya bohlam ini satu adalah 45 watt. Diukur berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak mau menjual bohlam di atas 55 watt? Karena banyak yang namanya rusak. Banyak yang namanya mati, meredup, ini itu. Kenapa? Karena LED ini panas. Ya, LED ini panas, panasnya itu harus segera dibuang. Ya, panasnya harus segera dibuang. Nah, makanya kenapa semua LED ada kipas. Ya, makin besar wattnya, memang makin terang. Tetapi terangnya itu Anda tidak bisa andalkan. Jadi kenapa? Karena ya paling sebentar terangnya. Tapi dia kenyataannya adalah ngedrop. Kenapa bisa ngedrop sih? Karena wattnya besar, panasnya banyak, tidak bisa dibuang panasnya. Jadi ngedrop, umurnya menjadi pendek, rusak. Seperti itu. Jadi watt makin besar, makin cepat rusak. Sama seperti begini deh, Anda pemain moge atau bukan? Saya pemain moge. Moge cc-nya gede. Dipakai di macet-macetan di jalanan, mesinnya panas, overheat. Saya pemakai Ducati. Dulu saya beli Monster, dipakai, kalau Anda orang Jakarta, Anda tahu di Jalan Roxy ya, dari Cideng Roxy. Waktu itu flyover Roxy Mas belum jadi, kita jalan di bawah dari Gajah Mada, overheat saya depan Rumah Sakit Sumber Waras. Kenapa? Karena cc-nya besar, jalannya macet, jadi tidak ada pendinginan, overheat. Ya, saya juga pernah pakai ZX10 sama. Ya, pokoknya intinya adalah CC makin besar, makin panas. Nah, sama dengan yang namanya lampu LED. Watt makin besar, makin panas. Makin panas, makin cepat rusak. Seperti itu. Ya, umurnya makin pendek. Nah, makanya kenapa saya tidak menjual watt yang lebih besar dari 55. Karena kita bermain aman. Ya, saya menjaga nama baik Juragan Lampu. Karena saya tidak bisa hit and run. Ya, karena saya sudah bermain lampu 14 sampai 15 tahun, saya tidak bisa hit and run, jadi ya kita bermain yang jujur-jujur saja ya, dan saya mempunyai moto jujur itu pasti bisa maju ya. Oke, jadi ini adalah untuk R3 JL45. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah real 45 watt dan bohlam ini tidak ngedrop. Ya, banyak di pasaran menjual lampu LED yang wattnya besar tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan fakta dan dia ngedrop. Bohlam ini adjustable, Anda bisa setting jam 11, 11.45 dan jam 12. Bohlam ini merupakan upgrade dari Cree XHP50 second generation yang hanya 30 watt. Apa yang di-upgrade adalah chipnya. Chipnya menggunakan chip otomotif persegi panjang. Kenapa Anda membutuhkan chip otomotif persegi panjang? Karena ini adalah bohlam halogen H4 mobil Anda. Chipnya itu adalah memanjang. Ya, sedangkan dulu XHP50 itu chipnya melebar. Jadi saya agak sulit men-setting atau mengkalibrasi supaya fokusnya baik. Ya, jadi kita ganti chipnya menggunakan chip otomotif. Nah, high beam-nya tetap kita menggunakan XHP50. Kenapa? Karena supaya dia lebih glare, lebih menyebar. Jadi high beam-nya tinggi, flood ke segala arah. Nah, makanya kita upgrade hanya di bagian low beam. High beam-nya tetap. Ya, seperti itu. Drivernya dulu versi XHP cuma 30 watt, ini menjadi 50 watt. Kipas angin putaran lebih cepat untuk lebih cepat mendinginkan ini LED. Ya, jadi driver di-upgrade, chipnya di-upgrade, kipas di-upgrade.
Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. LED ini juga tanpa driver, dia driverless, tinggal colok soket. Kenapa sih saya lebih memilih LED tanpa driver? Karena supaya ringkes, ya. Anda tidak perlu ikat-ikat drivernya, kotak-kotaknya, balasnya, karena drivernya di mana? Drivernya di dalam. Ya. Pendinginan LED ini ada heatsink, ada kipas, dan teknologi penarikan panas double cooper PCB. Saya tidak menawarkan menggunakan heat pipe. Kenapa? Karena LED yang menggunakan heat pipe kebanyakan ngedrop. Ya, saya jamin pasti ngedrop. Nah, sedangkan LED ini tidak ngedrop karena teknologi penarikan panasnya adalah double cooper karena dia lebih stabil, ya, seperti itu. Heat pipe pabrikan PD bahwa heat pipe bisa menarik panas lebih cepat. Jadi wattnya dinaikkan, tetapi kenyataannya prakteknya di lapangan adalah dia ngedrop. Ya, apalagi LED tersebut tanpa heatsink, ya. LED ini ada heatsink untuk pendinginan. Kenapa? Karena mobil di Indonesia produk Jepang menggunakan karet. Nah, Anda jangan lupa, ya. Ini Anda lepas dulu, pasang, diklipkan, sudah diklipkan di reflektor, karet masuk. Nah, karet sudah masuk, bohlam baru masuk. Nah, ini masih terlihat heatsink, ya. Heatsink makin terlihat makin baik. Ya, kenapa? Artinya ada pendinginan, ada sirkulasi. Kipas angin berputar dengan kencang, angin keluar dari celah heatsink, bisa bersirkulasi anginnya. Jadi panas bisa terbuang. Banyak LED di pasaran tanpa heatsink. Artinya kalau tanpa heatsink artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena langsung terbungkus oleh karet. Nah, langsung terbungkus oleh karet tidak ada pendinginan, artinya ya LED Anda kepanasan overheat. Nah, makanya kenapa dia ngedrop. Kenapa umurnya pendek? Ya, makanya LED yang bagus itu harus Anda lihat spesifikasinya. Jangan asal Anda lihat mereknya, oh merek Philips bagus. Belum tentu, bro. Anda harus lihat spesifikasinya, ya, seperti itu. LED bagus dilihat dari spesifikasi, ada heatsink, cocok tidak dengan mobil di Indonesia, ya. Ada LED yang tidak cocok dengan mobil di Indonesia karena mobil di Indonesia menggunakan karet sebagai penutup. Beda dengan mobil Korea, ya. Dan jangan lupa, ya, kenapa harus cocok dengan mobil Indonesia? Karena reflektor mobil Indonesia adalah setir kanan. Jadi Anda jangan membeli LED dari luar negeri, ya, karena itu untuk setir kiri tidak cocok dengan mobil di Indonesia nantinya. Karena cut off-nya berbeda, right hand drive dengan left hand drive, ya. Nah, jangan lupa, ya, LED ini akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya, ya. Anatomi LED ini sama dengan halogen, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal cut off, pasti akan sesuai. Nah, ini bisa kita lepas. Ini bisa kita lepas dan kita bisa setting, bisa kita kalibrasi, dan ini merupakan replika dari halogen, sama payungnya. Banyak LED di pasaran, ya, payungnya itu merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya. Jadi kalau merupakan daging lebih, artinya dia paten, permanen, tidak bisa dilepas. Nah, itu tidak bisa kita papas, kita tidak bisa gerinda, tidak bisa kita tekuk. Kenapa? Karena ya udah paten. Nah, sedangkan ini bisa kita lepas. Nah, kita lepas ini, nah kita bisa tekuk ulang, kita bisa papas, kita bisa gerinda, kita bisa miringkan ulang. Kenapa? Tujuannya adalah untuk supaya cut off-nya sesuai dengan pola ini. Ya, supaya cut off-nya bagus, ya, seperti itu. Nah, makanya untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa melihat pola cut off-nya. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Jangan sampai Anda beli lampu LED, Anda enak, Anda terang, tetapi mengganggu orang lain. Intinya kita sebagai manusia tidak mau diganggu lah. Saya juga kalau ketemu mobil yang lampunya silau kan, Anda kesel, bener nggak? Nah, Anda juga pasti seperti itulah. Jangan sampai Anda mengganggu orang, menyilaukan orang, tetapi Anda enak, ya. Kita harus bisa saling bertoleransi, ya, terhadap sesama pengemudi. Karena orang di jalanan itu kita nggak tahu ketemu orang yang bagaimana, seperti itu. Ya, oke, ini adalah bohlam JL45 yang original, terdapat logo emboss juragan lampu. Ini merupakan versi upgrade dari Cree XHP50 second generation yang cuma 30 watt dan ini menjadi 45 watt. Color temperatur LED ini adalah 5500 Kelvin, jadi tidak perlu takut yang namanya hujan tidak terlihat karena warnanya putih tapi ada aksen kekuning-kuningan. Warnanya seperti ini, putih tetapi masih terlihat ada kuning sedikit, ya. Tujuannya adalah supaya tembus hujan. Kenapa sih Kelvin makin rendah makin tembus hujan? Karena panjang gelombang dari spektrum cahayanya bisa menembus partikel uap air di udara. Makin tinggi makin tidak bisa, ya. Jadi ini LED sangat baik untuk mobil Anda yang di perkotaan, ya. Oke.
JL45 DCP upgrade, produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Terima kasih.